Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya, Gunter Sianturi, dalam acara Renungan Firman Tuhan, yang kali ini dengan tema menangkal penyesatan. Ada orang-orang yang bukan Kristen, mencari-cari salah Kristen. Sentilan mereka seperti ajaran Yesus adalah menyuruh bertobat, yaitu seperti dalam Matius pasal 4 ayat 17. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bukan percaya, dia bilang. Jadi, motto atau ajaran atau pandangan ini, bila kita ikuti, maka kita tidak akan bisa berkata pasti masuk surga. Kalau yang utama adalah bertobat. Bertobat artinya berbalik dari semua hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Berhenti dari segala dosa. Menyesuaikan diri terhadap semua kebenaran. Jadi semua hidup adalah benar. Itulah bertobat. Saudara, kepada semua orang-orang Kristen saya menyampaikan, untuk masuk surga tidaklah utamanya bertobat. Dengan kata lain, bukan perbuatan baik, bukan mengerjakan semua perintah-perintah Tuhan, bukan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan di sana bahwa kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, tetapi pemberian Allah, anugerah Allah. Itulah keselamatan. Kalau yang tadi, misalnya, kalau kita yang berkata bahwa untuk bisa masuk surga harus bertobat, harus berhenti, harus bisa melakukan semua perintah-perintah Allah. Saudara, apa semua dosa-dosa, jenis-jenis dosa dan jumlah dosa, kita nggak tahu persis. Sedangkan yang kita tahu saja dosa satu saja, berbohong, sulit untuk bisa menghindar. Katakanlah dari 1 juta jumlah dosa yang kita tahu, berapa yang bisa kita lakukan? Sedangkan menurut Yakobus pasal 2, jika kita telah bisa melakukan 99 tapi satu saja salah, yang 99 menjadi salah semua. Sehingga tidak mungkinlah orang bisa berkata bahwa dia pasti masuk surga. Apabila ditanya, bagaimana? Apakah kau nanti masuk surga? Pastilah orang berkata, mudah-mudahan, semoga, tidak tahu. Itu adalah hak Tuhan, pastilah begitu. Tapi saudara, saya mau menyampaikan begini. Lihatlah firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, firman Tuhan berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi semua dosa kita sudah dipikulnya di kayu salib. 1 Yohanes 1 ayat 7, Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 39, di dalam dialah semua pembebasan kita dari dosa. Di dalam Yesus. Jadi saudaraku, apa artinya Yesus mati di kayu salib? Dicurahkannya darahnya di sana itu untuk menebus dosa kita semua. Semua dari dosa kecil, besar, dan semua sampai selama-lamanya. Jadi Yesus mati di sana itu untuk pengampunan dosa-dosa kita. Saudara bayangkanlah, untuk bisa masuk surga hanya satu syaratnya, yaitu tidak bisa berdosa. Tidak bisa dosa masuk surga. Baik setengah dosa pun tidak bisa. Dan kalau kita sudah dihapus semua dosa kita, sudah pastilah kita bisa masuk surga. Sekarang saja, sudah pasti kita ke surga. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan apabila tempat itu sudah siap kusediakan, aku akan datang menjemputmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Jadi kalau misalnya Yesus berkata juga bahwa di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan sampai 13, siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Siapa memiliki Yesus, tahu bahwa dia sudah memiliki hidup yang kekal. Harus tahu. Jadi kepastian keselamatan itu ada. Yohanes 10 ayat 28 berkata, kita pasti akan diselamatkan. Aku telah memberikan hidup yang kekal kepadamu, maka kamu pasti akan diselamatkan. Roma 5 ayat 8 dan 9. Lebih-lebih karena kita telah dibenarkan oleh darahnya, maka kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua sudah pasti masuk surga. Yang percaya kepada Tuhan Yesus harus berani berkata bahwa saya pasti masuk surga, sebab dosa kita sudah diampuni. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh jadi bertobat? Saudara, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dosa kita sudah diampuni, kita diciptakan lahir baru, manusia baru, ciptaan baru. Roh Kudus diberikannya kepada kita seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 10, kemudian dalam Galatia 4 ayat 6, Roh Kudus diberi, dalam Kisah Rasul 2 ayat 17, bahwa Roh Kudus dicurahkannya kepada kita. Karena Roh Kudus itu yang mengerjakan sehingga kita berubah menjadi baru, berkeinginan sorga. Jadi orang Kristen akan teratur tanpa diatur. Karena apa? Dia berubah menjadi baru, menjadi keinginan Tuhan. Walaupun itu masih dalam proses. Kolose pasal 3 ayat 10, dari sehari ke sehari dibaharui. Jadi kalau jatuh pun masih wajar itu. Karena apa? Kita masih proses. Dan itu tidak perhitungkan lagi karena dosa kita sudah diampuni. Yesus sudah siap ke sana. Nah, saudaraku, jadi pandangan yang tadi yang mengatakan bahwa kita harus berbuat baik itu tidak benar. Yang benar adalah percaya dilahirkan baru, diciptakan baru, menjadi manusia baru, berkeinginan sorga. Sehingga tanpa diatur kita menjadi teratur. Itulah yang disebut kasih. Kita memiliki kasih. Kita sudah bagaikan harum-haruman yang berjalan ke sana ke sini. Haruman itu terus memancar, tidak tergantung orang. Mau jahat kayak mau apa kayak, kita tetap mengasihi. Karena apa? Harum-haruman kalau dibawa kepada kotoran pun, harum-haruman akan terus mengharuminya. Demikian saudaraku. Jadi yang pasti, kita masuk surga karena percaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom.